Nggih. Saya minta dengan hormat para generasi muda NU, baik yang tergabung dalam Ansor, Banser, LSI, Patriot Garuda Nusantara, Pakar Nusa, atau Pendekar Daerah Garuda, harus menjadikan poimen saat ini sebagai momentum yang terpenting. Hindarkan perbedaan-perbedaan dan mulai menyatu, berpikir jangan sampai kita terpecah belah. Sementara negara dalam keadaan chaos, sementara negara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Maka sementara ini kesampingkan perjuangan-perjuangan sektarian. Mari kita bahu-bahu bersama Patriot Garuda Nusantara, bersama Pendekar Daerah Garuda, bersama dengan elemen pemuda yang lain. Kita menyatu menghadang segala bentuk ancaman, tantangan, dan gangguan, baik yang datang dari dalam maupun dari luar, untuk mencegah terjadinya pemberontakan atau bugot. Bugot adalah haram hukumnya bagi umat Islam. Karena kita sudah berkomitmen berdemokrasi dengan mekanisme pergantian pemimpin 5 tahunan, maka setelah terpilih presiden dan wakil presiden, kita harus komitmen mendukung, menjaga agar berjalan kepemimpinan itu selama 5 tahun. Kalau ingin menggantikan, nanti lewat pemilu. Jangan dibiasakan melakukan impeach, jangan dibiasakan melakukan pemberontakan, jangan dibiasakan mengkhianati bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya sebagai Senopati Nusantara, Patriot Garuda Nusantara, juga pendiri Pendekar Daerah Garuda, dari pengurus besar Jam'iyah Ahli Thoroqah Muktabaroh se-Indonesia, sudah bertekad untuk mewakafkan jiwa dan raga akan mendukung pemerintahan yang sah sampai 5 tahun ke depan. Selanjutnya silakan mekanisme demokrasi yang akan melaksanakannya. Kita nggak boleh biasa mengobok-obok jalannya pemerintahan. Saya pada zaman Gus Dur sempat mendirikan pasukan berani mati. Karena apa? Karena Gus Dur diobok-obok dan ternyata semuanya jadi kenyataan. Ketika Gus Dur mengatakan DPR seperti anak taman kanak-kanak, ternyata benar, lebih dari taman kanak-kanak. Ketika Gus Dur mengatakan sebaiknya DPR dibubarkan, itu bukan ide awal Gus Dur. Yang mula-mula membubarkan DPR adalah Presiden Soekarno. Kenapa sampai kemudian diulang oleh Gus Dur DPR harus dibubarkan? Karena hancurnya martabat, harkat, dan pengkhianatan kepercayaan kepada rakyat. Tetapi Gus Dur dipersalahkan pada waktu itu. Kenyataan sekarang, rakyat melihat betapa dolimnya DPR, betapa tidak pekanya DPR ketika masyarakat menghendaki kenaikan gaji hanya 400.000 sebulan aja dipersulit, tetapi mereka memeruk kekayaan 50 juta sebulan. Ketika rakyat sudah menderita, dinaikkan pajaknya sampai 200 hingga 1000%. Ini nggak masuk akal. Pemimpin macam apa ini yang tidak bisa mendengar bahasa batin orang yang hidup? Sama sekali tidak ngerti. Semua jakalah mulai punya terlalu. Oleh sebab itu, wajar jika rakyat marah, wajar jika mahasiswa marah, wajar jika petani marah, wajar jika pekerja marah. Tetapi kemarahan ini harusnya menjadi flashback, menjadi koreksi bagi trias politika yang bernama legislatif, bahwa legislatif bukan lembaga
yang tidak bisa dianulir. Karena yang tertinggi adalah kedaulatan rakyat. Bukan kedaulatan rakyat yang dibajak oleh partai kemudian diwakili oleh Islam. Ini korupsi. Jika menghendaki negaranya yang utuh, maka harus tegas dan komitmen kembali kepada amanat perjuangan rakyat, amanat penderitaan rakyat, menjadi tujuan utama bahwa menjadi pemimpin itu adalah untuk mensejahterakan orang yang dipimpin, bukan mendolimi orang yang dipimpin. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saya sekedar menyampaikan, kalau Anda tidak segera kembali dan memperbaiki soft barisan alur perjuangan, jangan salahkan kalau rakyat semakin marah dan negara ini bisa menjadi hancur. Majapahit 300 tahun hancur. Singosari hancur. Mataram terpecah belah sekian ratus tahun. Indonesia baru hampir 1 abad. Bisa jadi Indonesia menjadi hancur kalau para pemimpinnya tidak peka, kalau para pemimpinnya hanya memikir kekayaannya sendiri, kalau para pemimpinnya tidak memberikan contoh yang benar bagaimana menjadi pemimpin. Kenapa tidak ingat orang-orang beragama Islam? Tetapi Allah mengingatkan, ara'aital ladzi yukadzdzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahudu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Celakalah engkau orang yang sholat apabila 2 ayat di atasnya anak yatim dan miskin tidak engkau perhatikan. Bahkan ada seorang anggota DPR yang mengatakan, jangan disamakan DPR dengan rakyat jelata. Kalian ini rakyat jelata juga. Kalian nggak punya apa-apa karena pilihan dari suara rakyat jelata. Kalian bisa menikmati rente ekonomi sebagai DPR. Lalu setelah kalian bisa mengeruk keuntungan-keuntungan, jangan membuat rakyat marah. Jangan menganggap rakyatmu sampah sendiri. Kamu yang harusnya memperjuangkan harkat dan martabat rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Bukan malah menghina seolah-olah kamu lebih tinggi sebagai borjuis dibandingkan dengan rakyat yang karena kemerdekaan itu muncul dan tercapai karena amanat penderitaan rakyat. Jadi DPR yang tidak peka dan tidak mengerti niat perjuangan dan kemerdekaan ini adalah penderitaan. DPR yang sama sekali tidak layak mewakili rakyat, tidak layak mengatasnamakan rakyat, dan tidak layak mengatakan dirinya berpancasila. Karena dia tidak menipu, karena dia tidak menghargai rakyatnya, bahkan menimbulkan gap seolah dia di atas dan rakyat di bawah. Ini sama sekali bukan prinsip perjuangan yang bolopis kotobalas, kotong royong. Bukan prinsip perjuangan berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Bukan prinsip perjuangan satu mukti, satu mati. Mukti satu, mukti siji, mukti kabeh. Mati satu, mati kabeh. Ini hanya memanfaatkan kenikmatan yang didapat diperoleh, tetapi biarkan penderitaan dia yang dimakan rakyat. Sementara dia makan dari atas sampah-sampah kotoran yang di atas. Ini sama sekali bukan pemimpin. Ini bersama sekali bukan wakil rakyat. Dan kami tidak merasa mewakilkan suara kami pada DPR. Karena DPR selama ini tidak menunjukkan contoh yang benar. Kalau memang dia beragama, dia mesti ngerti. Lakot kana lakum fi rasulillah hi uswatun hasanah. Sebagai pemimpin harusnya menjadikan contoh dan teladan, bukan malah aroganitas, pamer kekayaan, menari-nari kayak orang tidak bermoral, kayak kera yang dilempari buah.
sama sekali tidak peduli dengan lingkungannya. Ini sama sekali tidak bisa diterima dengan akal sehat. Maka saya minta pimpinan-pimpinan partai harus koreksi kalau ingin rakyatnya menghargai pemimpin partai. Retro, gantikan mereka. Masih banyak orang yang baik, tapi tidak punya duit. Yang Anda pilih partai-partai itu, DPR itu, orang yang jahat, tidak bermoral, tapi duitnya banyak. Karena dia bisa membayar, maka dia bisa menjadi DPR. Cobalah sekali kembali kepada orang-orang yang sadar, orang yang cerdas, orang yang berhikmah, yang engkau pilih sebagai anggota DPR. Bukan tiba-tiba ujuk-ujuk bekas maling, bekas rampok, bekas koruptor menjadi anggota DPR. Ini jadinya. Saya ingatkan, kalau ingin partaimu berjalan benar dan engkau benar-benar komitmen dengan trias politika, maka pilih wakil-wakilmu yang benar. Jangan wakil-wakil yang melukai rakyat. Jangan bintang film, artis, komedian yang menjaga harkat martabat predikatnya saja tidak mampu, memberi contoh tidak mampu, engkau pilih sebagai wakil. Maka rusaknya Indonesia ini juga karena rakyatnya yang memilih orang-orang yang benar terhadap perilaku-perilaku, orang-orang yang benar terhadap DPR. Jadi tidak bisa disalahkan DPR-nya juga sendirian, tapi rakyatnya juga salah. Karena rakyat sering menerima suap dari calon-calon DPR, menerima suap dari calon-calon bupati. Maka berlakulah hukum roksi wal murtasi fina. Yang menyuap dan yang disuap masuk neraka. Inilah neraka. Karena pemilu banyak suap, karena pejabat banyak menyuap, karena rakyat banyak disuap, maka yang terjadi adalah neraka. Neraka yang nyata, ketidaknyamanan, penderitaan, kemiskinan, ketidakamanan, dan ketidakadilan. Itu adalah neraka yang nyata. Maka mari kita tutup. Jangan sampai kita langgar roksi wal murtasi finar itu. Jangan sampai kita menyuap dan disuap. Kita tegakkan kemerdekaan Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Insya Allah kita akan mencapai keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Di bawah kepemimpinan Prabowo, saya yakin Prabowo bisa membawa bangsa ini menjadi mercusuar dunia dan besar. Baru beberapa bulan saja sudah banyak koruptor yang ditangkap. Koruptor-koruptor inilah yang membiayai demo, yang memanfaatkan demo dan menunggangi demo. Demonya sendiri baik, demonya sendiri berasal dari hati nurani ya, dari mahasiswa yang baik, dari masyarakat yang baik, dari buruh yang baik, dari ojol yang baik. Tetapi ketika ditunggangi oleh kelompok-kelompok koruptor yang akan menjaga keamanan duitnya sekian triliun, sekian ribu triliun, ada 27.000 triliun uang Indonesia dibawa kabur ke luar negeri. Dan pendapat saya ini dibenarkan oleh mantan Kapolri, tidak saya sebut namanya, tapi ngomong kepada saya. Maka mari hati-hati, jaga. Bangsa Indonesia sudah mencapai puluhan tahun merdeka ini. Jangan dikotori dan hancur hanya ulah segelintir orang. Mari kita saling menutup kesalahan. Sudahlah. Sudah. Jangan sampai anarki. Jangan sampai menimbulkan ketidaknyamanan. Akan menjadi negeri ini compang-camping dan kacau balau. Ketika kacau balau, rakyat yang susah, orang kaya bisa pergi ke luar negeri, rakyat mau kemana? Mari buka dadamu, maafkan tempat yang sudah ya sudah, jangan sampai diulang lagi. Mari kita masuki negara kesatuan Republik Indonesia ini berjalan dengan baik
dan tentram, damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.